Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, Iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus 11 ayat 7-15 dan di dalam ayat yang ke-13 berkata demikian. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang seringkali menipu banyak orang percaya. Ini yang seringkali menjatuhkan anak-anak Tuhan, khususnya mereka yang ada di dalam gereja, yaitu iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Ada orang-orang yang sepertinya bisa memberikan jalan keluar untuk masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi tanpa kita sadari, seringkali perkataan orang itu justru menjerumuskan kita dan mengecewakan kita. Ini yang dimaksud bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis tidak datang dalam kondisi dan dalam keberadaannya sebagai setan yang mengerikan, karena jika demikian maka tidak ada seorang pun yang ikut dia. Tetapi iblis datang dengan penyamaran dan penipuan. Itu sebabnya begitu pentingnya kita harus memiliki kepekaan akan suara Roh Kudus supaya kita tidak tertipu oleh penyamaran iblis. Kalau kita tahu bahwa di akhir zaman ini iblis sedang menyamar sebagai malaikat terang, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah pelajaran penting yang harus kita ketahui pada hari ini dan kita jadikan penuntun dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus hati-hati agar tidak tertipu. Artinya kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari. Kita harus isi hidup kita dengan kebenaran. Karena hanya orang-orang yang mengenal kebenaranlah yang akan hidup dalam tuntunan Tuhan. Orang-orang yang mengenal kebenaran tidak akan mudah tertipu oleh siasat iblis. Dan orang yang mengenal kebenaran yang akan hidup dalam hikmat Tuhan, sehingga dia mengetahui persis bagaimana permainan dan tipu muslihat iblis. Dan yang kedua, kita harus kuat dalam iman agar dapat menyingkapkan penyamaran iblis. Kita harus kuat artinya kita harus melekat kepada Tuhan. Karena jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan mampu menghadapi tipu muslihat iblis. Tetapi kalau kita melekat pada kekuatan Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan menjadi bagian kekuatan kita sehingga kita dapat menghadapi dan menyingkapkan semua dusta iblis. Itu sebabnya waktu kita menyadari bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang, maka kita harus kuat. Waktu kita kuat, maka Allah akan memberikan kepada kita karunia untuk membedakan roh. Artinya kita tahu bahwa ini bukan dari Tuhan. Ada suara yang sedang berkata kepada kita, orang ini kelihatannya baik, tetapi ada beberapa hal yang membuat saya tidak sejahtera. Itulah suara Roh Kudus yang sedang berbicara kepada kita. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi penyamaran iblis? Kita harus berhikmat supaya kita menang. Kita harus berhikmat artinya waktu kita tahu bahwa ini bukan dari Tuhan, maka kita tahu langkah apa yang harus kita buat. Kita harus meminta hikmat Tuhan setiap saat, minta tuntunan Tuhan setiap hari. Maka Tuhan akan memampukan kita bukan hanya untuk menyadari sehingga kita tidak tertipu oleh penyamaran iblis, bukan hanya dapat menyingkapkannya, tetapi agar kita juga dapat meraih kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Karena itu jadilah kuat, hiduplah dalam hikmat Tuhan, hidup melekat kepada Allah.
sehingga kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Langkah-langkah dalam hidup kita akan selalu mengalami kuasa, mujizat, dan kemenangan yang dahsyat luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang memberi tuntunan kepada kami untuk kami boleh memiliki kehati-hatian, kami boleh memiliki kepekaan untuk dapat kami melihat, menyadari, menyingkapkan setiap penyamaran dari iblis yang ingin menjatuhkan kami, yang ingin menghancurkan hidup kami, yang ingin memperdaya kami, Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami kemampuan untuk kami boleh membedakan roh yang dari Tuhan atau ini bukan dari Tuhan. Karena itu Bapa, berikan kepada kami kuasa-Mu, pengurapan-Mu secara khusus ya Tuhan, untuk kami dapat mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat tuntunan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.